Selamat pagi anak ibu, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke, kita berdoa. Amin. Sebelum ibu memulai pembelajaran kita, hari ini ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Nanti kalau ibu panggil nama kalian, angkat tangan ya. Yang pertama itu adalah Dimas. Oke, hadir. Cika. Oke, hadir. Siti. Oke, hadir. Budi. Oke, hadir. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sifatnya. Hari ini ibu akan menggunakan media pembelajarannya itu adalah berbasis PPT. Kalau udah tahu kan apa itu PPT? Oke, langsung aja ke intinya. Ini ibu akan buka PowerPoint-nya. Silakan cermati dengan seksama ya. Dan dengarkan ibu mendengarkan. Kalau nanti ibu bertanya kalian nggak tahu, awas. Yang slide pertama itu adalah bunyi dan sifatnya. Di sini ada tujuan pembelajarannya itu, yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengetahui sifat-sifat bunyi. Peserta didik mampu menganalisis karakter bunyi melalui percobaan. Peserta didik mampu membedakan tinggi rendah bunyi. Dan peserta didik mampu mengetahui cara mengatur intensitas cahaya. Dan di slide berikutnya itu ada beberapa pertanyaan. Pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Pernah semuanya? Oke, pernah ya. Apakah setiap alat-alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Contohnya seperti apa, Dimas? Bunyi gitar. Oke, bunyi gitar itu jreng-jreng gitu kan. Terus bunyi drum itu kayak mana? Bunyi drum itu kayak suaranya lebih berat gitu kan. Kira-kira kenapa ya alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama itu adalah apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, dan gesekan yang menyebabkannya bergetar, maka bunyi akan tercipta. Dan bunyi juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi bergerak ke segala arah. Oke, yang pertama itu adalah bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya meja adalah benda padat, air adalah benda cair, dan udara adalah gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari coba kita lakukan. Di sini ada 2 percobaan dan Ibu akan menyuruh kalian memsamai percobaan ini dan ini akan menjadi tugas kalian di rumah. Yang pertama itu adalah percobaan pertama, atur posisi duduk kalian di meja. Semuanya udah siap? Ketukkan jari teman kalian dengan pelan di meja. Jari temannya ya, jangan jari teman orang lain. Letakkan kepala hingga telinga menyentuh meja. Apakah kamu mendengar? Coba Cika, coba dipraktekkan. Coba letakkan kepala kamu di atas meja seperti ini. Nah, terus ketukkan jari teman kamu. Apakah kamu mendengarkan bunyi? Oke, kamu mendengarkan bunyi. Lalu bandingkan perbedaan bunyi yang terdengar jika kepala diangkat dari meja. Coba kamu angkat kepala kamu lagi, terus ketukkan jari teman kamu di meja dan bandingkan bagaimana perbedaan bunyi ketika kamu meletakkan kepala kamu di meja dan ketika kamu mengangkat kepala kamu. Lakukan langkah 2-3 secara bergantian dengan teman kalian dan tulis hasil percobaan kalian ini di kertas, di lembar kerja atau sebagai tugas kalian di rumah. Minggu depan akan Ibu periksa. Oke, yang kedua itu adalah percobaan kedua.
Posisikanlah duduk kalian saling membelakangi seperti yang terlihat pada gambar yang di sini ya. Coba dulu si Dimas sama si Budi saling membelakangi kalian. Oke. Bisakah kalian mendengar suara teman kalian? Coba dulu si Dimas. Coba manggil nama si Budi. Kamu dengar Budi? Oke, bisa ya. Selanjutnya, coba salah satu dari kalian pergi keluar ruangan dan memanggil teman yang masih duduk di dalam kelas. Coba Budi keluar dulu ke ruangan dan panggil teman kamu si Dimas. Coba. Si Dimas, kamu bisa dengar kalau Budi manggil kamu? Bisa, tapi suaranya tidak terlalu keras. Tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja dan itu akan menjadi PR kalian di rumah. Ibu akan periksa minggu depan. Menurut kalian, dari 2 percobaan yang sudah dilakukan, media manakah yang paling baik dalam merambat bunyi, meja atau udara? Ayo, siapa yang tahu? Jika apa jawaban kamu? Meja. Si Budi? Udara. Oh ya. Benar, jawabannya itu adalah meja. Meja lebih baik dalam merambat bunyi karena benda padat merupakan media yang paling baik dan cepat dalam merambat bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantar bunyi. Terus yang berikutnya itu adalah bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kamu kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengena benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Yang tahu arti gema atau gaung? Itu biasanya kalian main-main kan pun di luar kayak suara kalian berteriak tapi suaranya kembali gitu. Itu sebenarnya suara kalian sendiri, bukan suara orang lain. Itu yang disebut dengan gema atau gaung. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengar gema di dalam rumah? Mengapa kita tidak mendengarkan gema di dalam rumah? Siapa yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah meskipun bunyi bisa merambat melalui benda padat, namun tidak semua material bisa memantulkan suara. Biasanya, kita dapat mendengar gema pada ruangan kosong dengan dinding yang padat, licin, dan keras. Sudah paham semuanya? Oke, yang selanjutnya itu adalah bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya saat kita berada di ruangan kelas, kita bisa mendengarkan bunyi bel sekolah, bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengarkan suara bel sekolah. Karena itu adalah sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Contohnya ibu ngomong ini kan, teriak, ternyata yang di kelas lain juga mendengar. Itulah yang disebut dengan sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Terus selanjutnya itu adalah tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup fluid, bagian dalam fluid akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya, benda yang dengan lambat bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya itu adalah detak jantung kalian yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Oke, yang selanjutnya itu, apakah kamu tahu bahwa suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak? Tahu semuanya? Tidak kan? Oke, dengarkan Ibu. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding dengan anak-anak yang memiliki pita suara kecil. Apabila pita suara itu pertumbuhan pita suara itu memanjang dan membesar, maka
getarannya itu lebih lambat dan menghasilkan suara yang lebih rendah. Yang berikutnya itu adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan suara bunyi. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik memiliki intensitas yang rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering karena berbahaya untuk kesehatan telinga. Ini ibu berbicara ini intensitasnya keras atau intensitasnya rendah, pelan. Oke, betul ibu bicara seperti ini karena ibu tidak berteriak, berarti intensitas suara ibu itu rendah. Kita tidak boleh sering mendengarkan suara yang intensitasnya itu tinggi karena itu bisa mengganggu atau berbahaya untuk kesehatan telinga kita. Kita bisa mengubah intensitas bunyi dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya atau pukulan, tekanan, gesekan, atau tiupan yang diberikan pada alat musik. Misalnya, drum yang diberikan pukulan yang kuat maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi. Dan suling yang ditiup pelan akan menghasilkan intensitas bunyi yang rendah. Seperti yang ibu jelaskan tadi, kalau ibu berbicara seperti ini disebut dengan intensitas suara ibu pelan. Tapi kalau ibu berteriak, "Hei, kau di sana," gitu, berarti intensitas suara ibu itu tinggi. Itu kita bisa mengaturnya dengan sendiri. Begitu juga dengan alat musik. Ketika kita memukul drum secara pelan, maka intensitasnya rendah. Tapi kalau kita memukul drumnya secara kuat, maka intensitasnya itu semakin tinggi. Yang berikutnya itu adalah pemanfaatan bunyi. Hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya, berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari angin, serta berkomunikasi. Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik ke seluruh daerah sekitarnya. Bunyi akan memantul kembali ketika terkena objek seperti pohon, serangga, atau bebatuan. Pantulan ini yang digunakan kelelawar untuk menentukan arah atau mencari makan. Terakhir itu adalah pelanjutan dari ekolokasi. Kemampuan ekolokasi dimanfaatkan oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Contohnya adalah batimetri atau alat pengukur kedalaman laut. Dapat kita simpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium atau zat padat, zat cair, atau gas yang dapat didengar. Dan sifat bunyi itu adalah merambat melalui medium, tidak bisa di ruang hampa, dipantulkan atau gema dan gaung diserap oleh benda lunak atau berpori. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak ada pertanyaan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, tunggu dulu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi, percobaan 1 dan percobaan 2. Dan Ibu akan memeriksanya di minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Berdoa dimulai. Amin. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat siang semuanya. Oke, sampai jumpa di minggu depan.